Closed doors, I'm a fool for your love. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kusuma Adi Prasetya dengan NIM 1901530026. Di sini saya akan mengerjakan sekaligus menjelaskan materi grab dan automata secara kelompok. Di sini nama kelompok saya Fitri Indah Sari Dewi Susanti dengan NIM 1901530018. Kusuma Adi Prasetya dengan saya sendiri dengan NIM 1901530026. Kemudian Arif Budi Setiawan dengan NIM 1901530064. Kemudian Slamet Widodo dengan NIM 1901530066. Dan Bimo Akbar Fadli dengan NIM 1901530082. Di sini saya akan menjelaskan Finite State Automata atau VSI. VSI sendiri merupakan mesin abstrak berupa sistem model matematika dengan memasukkan dan keluaran diskrit yang dapat mengenali bahasa paling sederhana atau bahasa reguler dan dapat diimplementasikan secara nyata. VSI sendiri adalah model matematika yang dapat menerima input dan mengeluarkan output, yang memiliki state yang berhingga banyaknya dan dapat berpindah dari satu state ke state yang lainnya berdasarkan input dan fungsi transisi. VSI tidak memiliki tempat penyimpanan atau memori, hanya bisa mengingatkan state terkini. Tumblr. VSI sendiri dapat dikenali pasangan kalau di dalamnya terdapat tumblr sebagai berikut. Yang pertama, M atau dalam kurung Q, sigma, delta, S, dan F. Q adalah himpunan state. Sigma untuk menyimpulkan inputan. Delta berfungsi untuk transisi. Transisi sigma titik 2 Q kali delta. Q kali sigma. S itu sendiri adalah state awal atau initial state. F itu state akhir.
VSA sendiri mempunyai beberapa karakter. Di antaranya yang pertama, setiap finite automata memiliki keadaan dan transisi yang berbatas atau terbatas. Yang kedua, transisi dari satu keadaan ke keadaan lainnya dapat bersifat deterministik atau non-deterministik. Setiap finite automata selalu memiliki keadaan awal. Yang terakhir, finite automata dapat memiliki lebih dari satu keadaan akhir. VSA sendiri memiliki himpunan berhingga finite status atau yang disebut state. Satu buah status sebagai status awal atau initial state biasa dinyatakan Q0. Beberapa buah status sebagai status akhir atau yang disebut dengan finite state, final state. Yang kedua, himpunan berhingga simbol memasukkan atau masukkan. Ketiga, fungsi transisi. VSA sendiri memiliki fungsi transisi yang dapat menentukan status berikutnya dari setiap pasang status dan sebuah simbol masukan. Berikutnya cara kerja finite state automata atau VSI. Finite state automata bekerja dengan cara mesin membaca memori. Memori masukan berupa tipe, yaitu satu karakter tiap saat atau dari kiri ke kanan, menggunakan head baca yang dikendalikan oleh kontak kendali state berhingga, di mana pada mesin tersebut terdapat sejumlah state berhingga. Finite automata selalu dalam kondisi yang disebut state awal, dalam kurung initial state. Pada saat finite automata mulai membaca type, maka perubahan state terjadi pada mesin ketika sebuah karakter berikut dibaca ketika head telah sampai pada akhir tab, dan kondisi yang ditemukan adalah state akhir. Maka string yang terdapat pada tab dikatakan diterima finite automata, dalam kurung string-string, yang merupakan memiliki bahasa bilangan diterima finite automata bahasa tersebut. Sekian materi yang saya sampaikan. Bila ada salah kata, saya memohon maaf sebesar-besarnya.
Terima. Halo teman-teman, di sini kita akan bahas tentang deterministic finite state automata. Langsung saja ke materinya. Jadi perlu diingat kembali, finite state automata adalah model matematika yang dapat menerima input dan mengeluarkan output. Kemudian memiliki state yang berhingga banyak dan dapat berpindah dari satu state ke state lainnya berdasarkan input dan fungsi transisi. Tidak memiliki tempat penyimpanan atau memori, hanya bisa mengingat state terkini. Kemudian mekanisme kerja dapat diaplikasikan pada elevator, text editor, analisa leksikal, pencek parity. Udah. Oke. Nah, berdasarkan definisi kemampuan merubah stepnya, FSA dikelompokkan dalam dua jenis, deterministic FSA dan non-deterministic. Nah, pada video kali ini kita akan fokus ke deterministic FSA. Kita langsung masuk, yaitu pada yang perlu diingat, pada DFA dari suatu state hanya ada tepat satu state berikutnya untuk setiap simbol masukan yang diterima. Saya ulangi, jadi pada DFA dari suatu state hanya ada tepat satu state berikutnya untuk setiap simbol masukan yang diterima. Ini untuk simbol masukan yang diterima. Kalau misalnya satu tepat ke sini, nggak kemana-kemana, seperti ini. Kalau ini bukan DFA ya. Kalau seperti ini non DFA. Kalau DFA itu ya tepat satu, seperti ini. Kalau ada 0 tetap ada 1, nolnya ke sini, jelas. Oke, kita lanjut ke contohnya. Contoh ke pertama, jadi pada suatu state terdapat satu berikutnya untuk setiap masukan yang diterima. Jadi perhatikan gambar ini di sini. Kita lihat di sini ada final state-nya adalah G2. Ada 3 snap G0, G1, G2. Sedangkan inputannya ada G22, dua jenis, yaitu simbol A dan simbol B. Cuman A dan 2 dan B ya. Kita lihat di state G0, kalau inputan jari A berarti perpindahannya G0 kan, berarti jelas kan, karena arahnya brosur keluarnya satu, walaupun keluar ke dirinya sendiri sangat jelas ke arahnya ke G0, berarti jelas. Kemudian inputannya B kemana, yaitu G1, nggak kemana-kemana, nggak ke stack yang lainnya, cepat satu stack yang berikutnya, dan ini berarti termasuk DFA. Kemudian G1 kalau mendapatkan inputan A berarti G1 juga ke B, tepat ke G2, berarti ini memenuhi. Kemudian G2 menginputan B ke dirinya sendiri dan menerima inputan A, jelas ke G1. Ini jelas berarti bisa dikatakan DFA, deterministic finite state automata, yaitu dapat ditentukan arahannya jika menerima masukan tertentu. Oke. Jadi konsepnya itu sangat sederhana karena menggunakan slider bahasa Inggris karena terlihat susah. Oke. Kita secara formal di FSA itu secara gambar yang tadi ini dinyatakan sebagai berikut. Q-nya yaitu Q0, Q1, Q2. Sigma yaitu inputan, simbol input A dan B. Dan QS adalah biasa kita tulis dengan Q0. S ini adalah initial state, bisa ditulis dengan Q0. Nah, untuk
initial state Q1 kan yaitu Q0 karena ada tandanya ini. Kemudian final state yang mana, yaitu Q2 karena ada tanda lingkar 2 ini garisnya. Sekarang kan untuk Q1 sedangkan untuk deltanya fungsi transisinya seperti apa. Kalau kita lihat di sini dq0, A sama dengan q0. Ketika q0 mendapatkan input A, arahnya q0 itu benar. Delta q0 B sama dengan q1 0, B input B sama q1 benar. Kemudian delta Q1, A sama dengan Q1 Q1, A sama dengan Q1 benar. Q1B ke B2 benar. Q2A ke Q1 benar. Q2B ke Q2 sudah benar. Jadi ini adalah semua adalah fungsi transisi dari mesin otomata ini. Oke, teman-teman, saya rasa teman-teman sudah memahaminya. Thank you. Selanjutnya saya akan membahas tentang non-DFSA, yang mana DFSA sebelumnya sudah dibahas oleh teman saya. Di sini non-DFSA yang menjadi perbedaan antara DFSA yaitu satu, kemungkinan transisinya ke lebih dari satu step, satu atau dua, satu atau lebih, maaf. Nah, dengan input yang sama, entah itu menggunakan ABC atau 01. Terus untuk kedua, perubahan state dapat terjadi secara spontan tanpa input, transisi kosong. Salah satu tracingnya berakhir di state akhir atau himpunan state setelah membaca string tersebut mengandung state akhir. Selanjutnya saya akan membahas tentang pernyataannya yang digunakan pada FSA ataupun DFSA, juga non DFSA. Seperti yang sebelumnya, untuk himpunan state, sigma untuk himpunan simbol atau input abjad, delta kecil untuk fungsi transisi, Q0 untuk state awal, dan F state akhir. Nah, selanjutnya ini contoh dari tabel transisi, yang mana Q-nya Q0, Q1, Q2, Q3, dan Q4. Untuk sigmanya atau inputannya A, B, dan C. Deltanya bisa kita lihat di tabel transisi. Dan untuk S-nya, step awalnya Q0, dan untuk step akhirnya itu Q4. Yang mana di sini Q4 tidak ada inputannya. Oke, selanjutnya contoh tabel transisinya. Di sini dijelaskan Q0 dengan inputan A bisa Q0 dan Q1, yang mana artinya ini adalah non DFSA, karena contoh jika DFSA di sini hanya satu saja,
hanya satu state saja, karena DFSA hanya satu arah state. Berbeda dengan non DFSA bisa satu atau lebih. Contohnya seperti ini, Q0 dengan inputan B bisa ke Q0 dan Q2. Di sini Q4 sebagai final state atau state akhirnya tidak ada inputan, lagi. Nah, contoh kita akan mencoba inputan AA B. Ya, di sini kita coba AA B. Di sini AA B B. Nah, di sini berarti untuk akhirnya Q4 yang berarti final state, berarti itu diterima oleh mesin automata. Hai guys, saya Fitri Dasari akan menjelaskan mengenai teori graf dan otomata. Ya, di sini teori graf dan otomata berikut untuk definisinya. Kali ini akan saya jelaskan secara singkat terkait dengan tugas graf dan otomata. Jadi untuk teori graf ini ditulis pada tahun 1736 oleh seorang matematikawan Swiss yang bernama Leonhard Euler. Ia menggunakan teori graf untuk menyelesaikan masalah jembatan Königsberg sekarang yang bernama Kaliningrad. Graf merupakan struktur diskrit yang terdiri himpunan jumlah berhingga objek yang disebut simpul atau vertices vertex dan himpunan sisi atau edge yang menghubungkan simpul-simpul tersebut. Terdiri dari graf digunakan untuk merepresentasikan objek diskrit dan hubungan antar objek. Itulah definisi dari graf. Berikutnya yaitu FSA atau finite state machine. Bisa berupa suatu mesin yang tidak memiliki output, sedangkan FSA yang tidak mengeluarkan output dikenal sebagai finite state automata. Kemudian di dalam FSA juga dikenal himpunan state-state tertentu yang disebut sebagai final state. Perubahan dari satu state ke state berikutnya merupakan seturan tertentu yang dirumuskan sebagai suatu fungsi transisi atau M. Itu tadi definisi dari FSA atau finite state machine. Kemudian DFS atau yaitu salah satu algoritma penelusuran struktur graf atau pohon berdasarkan kedalaman. Simpul ditelusuri dari root kemudian ke salah satu simpul anaknya. Misalkan prioritas penelusuran berdasarkan anak pertama atau simpul sebelah kiri. Maka penelusuran dilakukan terus-menerus simpul anak pertama dari simpul anak pertama ke level sebelumnya sampai mencapai level mendalam. Itu tadi definisi dari DFSA atau Depth First Search atau pengertiannya. Dan begitu guys penjelasan singkat dari saya, semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Selanjutnya mungkin bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Halo, saya Bima Fadli. Saya akan menjelaskan tentang automata. Pertama, saya akan menjelaskan 3 hal terlebih dahulu, yaitu simbol, string, dan bahasa. Simbol merupakan suatu entitas abstrak yang tidak didefinisikan secara formal. Contoh sebuah simbol adalah A. Simbol bisa juga 1, C, D, dan lainnya. Kemudian string. String atau kata atau untai merupakan suatu deretan berhingga dari simbol-simbol. Tadi kalau A itu kan cuma dikatakan sebagai simbol. Nah ini A, B, D, A. Ini semua ini merupakan string. Jadi simbol A merupakan bagian dari string ABDA. Selanjutnya bahasa. Bahasa merupakan suatu sistem yang meliputi pengekspresian gagasan, fakta, konsep, termasuk sekumpulan simbol-simbol dan aturan untuk melakukan manipulasinya.
Sebuah bahasa adalah himpunan string-string dari simbol-simbol untuk suatu alfabet. Jadi tingkatannya ada 3 tadi, yaitu bahasa itu terdiri dari string-string dan string terdiri dari simbol-simbol. Selanjutnya, apa itu automata? Automata adalah mesin abstrak yang dapat mengenali, menerima, atau membangkitkan sebuah kalimat dalam bahasa tertentu. Input pada mesin automata dianggap sebagai bahasa yang harus dikenali oleh mesin. Bahasa ini bukan bahasa kayak Indonesia, Inggris, tapi bahasa mesin yang tadi sudah saya jelaskan. Bahasa yang terdiri dari string. Mesin akan mengindikasikan apakah suatu bahasa dapat dikenal atau tidak. Nah, jadi intinya automata itu kita bayangkan mesin seperti ini. Ini mesinnya. Mesin akan menerima input, kemudian dipikirkan oleh mesin tersebut, dan input tadi bisa diterima, yes, atau ditolak, no. Ini adalah contoh mesin automata sederhana. Ada 6 state ya di sini. Ada Q0, Q1, Q2, Q3, Q4, dan Q5. Jadi ini ada 6 step, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ada yang namanya initial state. Itu adalah state yang paling awal. Di sini state paling awalnya adalah Q0. Bisa dilihat di sini ditandakan dengan panah tanpa awalan. Kemudian ada juga final state. Final state itu dilambangkan dengan 2 lingkaran. Jadi ada lingkaran pertama dan lingkaran kedua. Di sini ada 2 final state, yaitu Q3 dan Q4. Selain itu terdapat juga simbol input. Simbol input itu ini A, D, dan U. Ada berapa simbol input di sini? Ada 3, yaitu A, D, dan U. Nah, dari simbol-simbol ini kan bisa seperti tadi sudah dijelaskan, bisa jadi sebuah string. Dan string yang diterima adalah string yang berakhir di final state ini, Q3 dan Q4. Jadi A, D, A itu adalah termasuk string yang diterima. Ada juga A, D, U. Itu juga termasuk string yang diterima karena ADA itu berakhir di Q3 yang merupakan final state. ADU berakhir di Q4 yang juga merupakan final state. Kemudian ADD. Ada string A, D, D. Ini tidak termasuk sebagai string yang diterima. Input string yang diterima karena berakhir di Q5 dan Q5 itu bukan merupakan final state.